Halo teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas normal baku. Apa itu distribusi probabilitas normal baku? Distribusi probabilitas normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Distribusi probabilitas normal apapun dapat diubah menjadi distribusi probabilitas normal baku dengan mengurangkan rata-ratanya dari setiap pengamatan dan membagi selisihnya dengan standar deviasi. Hasilnya disebut nilai Z. Nah, nilai Z itu sendiri merupakan jarak dari rata-ratanya diukur dalam satuan standar deviasi. Rumus nilai normal baku atau nilai Z adalah Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibahagi standar deviasi, di mana X merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Nilai Z menyatakan jarak atau selisih antara nilai X dengan rata-ratanya dalam standar deviasi. Sekali pengamatan terdistribusi normal di standarisasi, nilai Z terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Jadi, distribusi Z memiliki seluruh ciri-ciri probabilitas normal manapun. Sebagai penjelasannya, anggaplah kita ingin menghitung probabilitas kotak Sugar-Yamis yang beratnya antara 283 dan 285,4 gram. Diketahui berat kotak Sugar-Yamis mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 283 gram dan standar deviasinya 1,6 gram. Untuk mencari probabilitasnya, diperlukan untuk mengubah 283 gram dan 285,4 gram ini menjadi nilai Z dengan menggunakan rumus nilai normal baku. Nilai Z yang sesuai dengan 283 adalah 0 diperoleh dari 283 kurang 283 dibahagi 1,6. Sedangkan nilai Z yang sesuai dengan 285,4 adalah 1,50 diperoleh dari 285,4 dikurangi 283 dibahagi 1,6. Selanjutnya kita lihat tabel di atas. Tabel berisikan probabilitas untuk distribusi probabilitas normal baku. Turunkan kolom dari tabel dengan bagian atas huruf Z hingga 1,5, kemudian gerakan secara mendatar ke kanan dan bacalah probabilitas di bawah kolom 0,00, yakni 0,4332. Ini berarti luas di bawah kurva antara 0,00 dan 1,50 adalah 0,4332. Inilah probabilitas kotak Sugar-Yamis. Selanjutnya, penerapan distribusi normal baku. Di sini ada contoh soal, yaitu diketahui pendapatan mingguan dari mandor terjadwal di industri kaca mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata 1000 dan
tabel yang ada di atas. Caranya yaitu turunkan kolom sebelah kiri ke 1,0, lalu gerakan secara mendatar saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk melihat apakah data tersebut terkonstribusi secara normal atau tidak. Langkah pertama, kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Kemudian di sini saya mengisi kolom-kolom. Yang pertama ada kolom data X, yaitu data pengamatan. Yang kedua ada kolom standar Z. Yang ketiga ada kolom probabilitas. Dan yang terakhir ada kolom kesepakatan distribusi. Karena kita akan mencari rata-rata dan standar deviasi, maka di sini kita akan menggunakan fungsi average dan fungsi standar deviasi. Langkah selanjutnya, kita memasukkan data dari Badan Pusat Statistik tadi ke dalam kolom data X. Untuk mendapatkan rata-ratanya, kita menggunakan fungsi average, kemudian kita sorot semua angka-angkanya, maka akan keluar hasilnya. Sedangkan untuk mencari standar deviasinya, kita menggunakan fungsi standar dev, kemudian kita sorot angka-angkanya, maka akan keluar hasilnya. Langkah selanjutnya, untuk mencari nilai standar Z,
kita menggunakan rumus nilai Z, yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata dibahagi standar deviasi, maka akan didapat hasilnya. Kita menggunakan cara yang sama terhadap tiga data tersebut. Selanjutnya, untuk mencari probabilitas, kita menggunakan fungsi norm SDIS, kemudian kita masukkan standar Z dan memilih kumulatif true, maka akan keluar hasilnya. Cara yang sama kita lakukan terhadap ketiga data tersebut untuk mendapatkan nilai probabilitasnya. Selanjutnya kita menghitung kepekatan distribusi. Kepekatan distribusi ini untuk menggambar luas kurvanya. Caranya sama seperti probabilitas, tapi kita menggunakan kumulatif yang false, yaitu sama dengan kita menggunakan fungsi norm SDIS, kemudian kita masukkan nilai standar Z, lalu pilih kumulatif false. Selanjutnya kita masuk ke insert, lalu kita pilih scatter, kemudian scatter with smooth lines maker. Maka hasilnya akan muncul. Nah, ini adalah hasil bahwa data X yang kita ambil dari pusat statistik terkonstribusi secara normal Sekian materi dari saya, terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai distribusi probabilitas normal baku. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!